Market kripto tidak pernah salah. Saya setuju, market kripto itu dia pergi kemanapun dia tidak pernah salah. Dia berjalan sebagaimana mestinya naik dan juga turun. Yang salah adalah psikologi kita dalam menyikapinya. Saya setuju banget. Itulah fungsi table money management ini, ya. Yang dimana mau kemanapun harga Bitcoin pergi, itu terserahnya Bitcoin aja. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kita meresponnya, gimana cara kita menyikapinya, itu adalah hal yang paling penting. Jadinya, Bitcoin mau naik terserah, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan nanti. Kalau Bitcoinnya turun juga terserah, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan nanti. Itu fungsi table money management ini. Jadi kalian perhatikan deh, setiap harga Bitcoin jatuh, berita di mana-mana, semua pada bilang rugi lah, floating loss lah, atau apalah. Mereka tidak bisa menyikapinya karena makanya kena mental dan emosi mereka gitu. Tapi kalau kalian punya teknologi yang benar-benar kalau kalian punya strategi yang benar-benar solid, strategi yang benar-benar mateng banget, Bitcoin mau turun terus kan nggak akan ada rasa takut atau peduli. Yang ada di otak kalian, oh lu mau turun Bitcoin ya silakan, gue udah tahu apa yang harus gue lakukan nanti. Terus misalkan atau kebalikannya, setelah kalian beli Bitcoin mau naik, oh Bitcoin, lu mau naik terus sekarang nih, silakan. Gue udah tahu apa yang harus gue lakukan nanti kalau lu mau naik. Lu mau ngasih gerakan tipuan, gue juga udah tahu apa yang harus gue lakukan kalau mau lu kasih gerakan tipuan. Itulah fungsi table money management ini. Kita bicara soal realistis saja. Kita bicara soal keterbatasan manusia yang dimana kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Tapi, ya, mau masa depan seperti apa, mau naik harga Bitcoin, mau turun Bitcoin, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Intinya itu, teman-teman. Jadi, jangan pernah menyalahkan market. Jangan pernah menyalahkan Bitcoin. Bitcoin turun, wah scam nih. Ya emang waktunya sebagaimana mestinya dia harus turun, ya turun. Kalau dia naik, ya naik. Kayak gitu. Cuman, kemanapun perginya Bitcoin, tinggal balik ke kita nih. Gimana cara kita menyikapinya. Itulah fungsi table money management ini. Oke? Ini buat para pemula yang baru nonton video ini. Kita akan jelasin gimana cara membaca table ini. Ya, kalau untuk mau belinya, kalian bisa tonton videonya sampai akhir. Nanti dikasih tahu gimana cara membeli table money management ini. Untuk cara pakainya, kalian cukup memasukkan modal kalian berapa? Contoh, modal kalian 6 juta. Ya, ini contoh saja. Nanti kalian bebas ketika sesuai dengan modal kalian. Terus selanjutnya adalah kita cek harga Bitcoin di Indodax, harga Bitcoin 1596 miliar. Kita masukin 1596 miliar seperti ini. Nah, target profit ini kalian bebas ketik dengan angka berapapun bisa. Nanti cara bacanya tetap sama, cara struktur bacanya tetap sama, ya. Disiplinnya tetap sama. Yang membedakan hanyalah harga jual dan profitnya. Kan perhatikan kalau target profitnya saya ganti 5%, dia akan jadi kecil. Kalau saya ganti jadi 900%, dia akan besar sekali. Ya kan? Sekarang kita pasang aja target profitnya, ibarat kita mau jadi investor jangka panjang di Bitcoin. Target profit 100%. Lihat, tabelnya akan jadi seperti ini. Nah, otomatis. Gimana cara membacanya? Cara membacanya adalah mudah sekali. Di harga 1,596 miliar ini, saat ini, Bitcoin itu harganya segini, kita beli dengan nominal 600 ribu dulu. Oke? Apabila Bitcoin tidak mau turun dari harga 1,596 ini, dia hanya mau naik saja. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia naik saja, terserahnya Bitcoin. Kayak gitu. Kita akan jual di harga berapa? Kita hanya boleh menjual di harganya 3,192 miliar ini. Apabila dia hanya naik, tidak turun sama sekali, menyentuh ke 3,192 M, kita jual Bitcoinnya, walaupun kita baru beli sekali doang 600 ribu, dia menyentuh 3,192, kita jual, kita dapat 600 ribu. Modal kita 6 juta, 6 juta ditambah 600 ribu, 6 juta 600 ribu, selesai. Ini belum dipotong fee dan pajak aja. Seperti itu. Jadi udah tahu ya, kalau Bitcoin naik terus, jadi terserah ya, kita udah tahu jual di harga ini. Angka ini dari mana? Ini 100% dari yang kita ketik di sini, target profit kita. Oke? Kalau dia ngasih tipuan gimana? Misalkan dari harga 1,596 nih, kita beli di harga ini. Dia ngasih tipuan, naik sampai 3 miliar. Nggak nyentuh 3,192 nih. Dia cuma naik sampai 3 miliar pas, dia turun. Ya udah, kalau dia turun, malah menyentuh ke 1,548, ya berarti kita nggak menjualnya. Kita kan jualnya cuma boleh di sini. Ternyata kalau dia taunya ngasih tipuan, menyentuh 1,548 M, dia malah turun menyentuh di harga ini, ya kita beli lagi dengan nominal 1.200.000. Atau misalkan nggak tipuan, kita baru beli di harga ini dengan nominal 600.000.
Pas kita beli di sini, dia langsung turun ke 1,548 M. Ya terserah Bitcoin, pokoknya dia mau ngasih tipuan, mau langsung turun, ya. Pokoknya kalau dia naik terus kita jual di harga ini, kalau dia turun kita beli lagi di harga ini. Terserahnya Bitcoin. Kita tinggal menyikapinya aja. Kita beli dengan nominal 1.200.000, jualnya